Karena aku spill resepnya, di kita itu modalnya 40.000 bisa menghasilkan sekitar 16 sampai dengan 20 donat pisang. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Cooking with Tashi. Hari ini juga aku mau share lagi ada menu viral lagi, yaitu sejenis donat. Sebenarnya bukan donat ya, karena kalau kalian ngebayangin donat pasti kan donat tuh bentuknya kayak roti gitu ya, lembut, menul-menul. Ini sebenarnya bentuknya tuh mirip kayak mochi. Disebutnya donat pisang wijen. Ini lagi viral banget karena ada beberapa tiktokers yang review dan juga ada penjual yang lumayan terkenal dan jualnya tuh lumayan pricey banget. Dia jual itu harganya 4 piece donat pisang tanpa isian seharga 40.000, jadi fantastis banget. Satunya tuh dijual 10.000. Hari ini kita bakal bongkar resepnya dan juga bongkar modalnya, jadi bisa ngebantu buat kalian yang siapa tahu juga mau berjualan ini. Dan sedikit aku kasih ide tambahan, dalamnya tuh aku kasih coklat lumer dan juga ada ide dikasih keju lumer buat biar kalian bisa kreasi, biar jualan kalian tuh lebih variatif dan lebih kreatif. Jangan lupa untuk recook resep ini, modalnya murah banget. Nanti di akhir video kalian bisa lihat perbandingan kira-kira kalau 40.000 beli 4 biji, sedangkan kalau 40.000 bikin tuh hasilnya bisa sebanyak apa. Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum mulai resepnya seperti biasa aku kasih dulu tips and trick yang menurut aku ini berguna banget. Pertama adalah dalam pemilihan pisangnya, karena biasanya resep yang lain pada saat nge-share tuh nggak dikasih tips and trick sehingga masih ada kemungkinan kalian gagal ya. Jadi ikutin tips and trick ini. Pertama, jenis pisangnya. Pisang nih sebenarnya kalian bisa pakai jenis pisang apa aja, tapi ada beberapa jenis pisang yang memiliki kadar air yang berbeda. Contohnya ya, misalnya kalau kalian pakai pisang raja atau pisang tanduk, dia tuh kadar airnya lebih banyak dibanding pakai pisang uli. Tapi memang pisang uli tuh kadar manisnya lebih tinggi. Makanya kadang sebenarnya orang lebih prefer pakai pisang uli. Cuman kalian harus catat kalau pakai pisang uli, karena dia bener-bener padat dan kadar airnya sedikit, kalian harus banget tambahin air hangat di adonannya. Jadi air hangat ini sebenarnya nggak bisa dipatokin berapa milinya. Yang penting yang kalian patokin itu adalah tekstur dari adonannya. Nah, kalau kalian pakainya pisang tanduk atau pisang raja, memang dia itu lebih basah, tapi kayak biasanya nggak terlalu manis. Jadi mungkin yang kalian harus tambahin adalah gulanya. Jadi untuk resep ini masalah pisang kalian harus ngerti. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngulen, kok kayaknya beda nih sama Kak Tashi hasilnya, itu berarti mungkin dari kadar cairan pisang yang kalian pakai itu pasti berbeda-beda. Tinggal tambahin air aja, pasti nanti adonannya bisa menjadi kalis. Oke? Kedua tipsnya adalah setelah memasukkan wijen langsung dikukasin dulu. Karena kalau biasanya habis masukin adonan ke dalam wijen langsung digoreng, wijennya tuh bakal banyak banget yang lepas di minyak. Jadi kalau kalian pengen wijennya bener-bener nempel, masukin ke kulkas sekitar 30 menit dulu biar wijennya bener-bener udah nempel, baru kita goreng. Yang ketiga, terakhir tipsnya masalah minyak nih. Goreng minyaknya di minyak api kecil aja, karena ini tuh mudah banget gosong karena dia kadar air dan gulanya kan tinggi di adonan ini. Jadi kalau misalnya apinya panas pasti caramelizenya tuh cepet banget. Jadi pastiin api kalian kecil dan pastinya langsung berhasil. Langsung aja sekarang kita lihat yuk resep dan step by stepnya. Pertama kita kukus pisangnya. Di sini ada dua pilihan. Kalian bisa pakai pisang tanduk seperti ini atau bisa juga pakai pisang uli seperti ini. Nah, setelah dikukus sampai matang kayak gini, langsung kita pindahkan ke mangkok. Di sini aku nggak kasih jumlah ya, misalnya seperti 2 buah pisang atau 3 buah, tapi aku kasih gramasi aja biar benar-benar tepat gitu. Karena kan pasti ukuran pisang kan berbeda-beda. Kalau aku kasih 2, tiba-tiba punya kalian kecil, takutnya nanti malah takarannya jadi nggak pasti gitu. Kalau pisangnya udah lembut, langsung masukin gula pasirnya, baking powder, vanili, dan sedikit garam. Langsung kita masukin tepung beras ketan ya guys, jangan sampai salah tepung, secara bertahap.
Nah, kalau udah di tahapan masukin tepung yang terakhir, kalian boleh mulai ulenin pakai tangan ya. Di sini uleni terus ya guys sampai kalis. Nah, di sini kalian kalau merasa misalnya adonan kalian mulai terlalu kering, boleh kalian masukin air hangat. Makanya air hangatnya nggak aku terlalu beri takaran karena kadar air di pisang masing-masing orang kan beda-beda. Jadi kalian taruh secukupnya aja, sekira-kiranya nanti tekstur adonannya seperti yang ada di video ini ya. Nih, saat seperti ini aku belum merasa adonan aku butuh air, makanya aku belum tambahkan air. Nah, ini kira-kira bentuk adonannya kalau sudah kita ulen kurang lebih halus lembut seperti ini dan udah siap dibentuk dan digoreng. Karena ini ada tepungnya, jadi setiap pada saat kita rounding, jangan biarkan adonannya terkena angin, jadi tutup pakai plastik atau pakai kain ya, jadi biar adonannya tetap lembut. Ini aku bulatkan, sebenarnya takarannya sesuai selera kalian, tapi kalau aku satu adonan tuh aku gram 55 gram. Di rounding, kayak bikin donat aja guys, dibulatin seperti ini. Nah, kalau udah bulat seperti ini, tinggal kalian pipihkan dan kalian kasih bolongan di tengah seperti ini dan udah deh jadi bentuk donat. Kalian bisa bikin serapih mungkin biar benar-benar menyerupai donat. Nah, kalian juga bisa pakai cetakan donat kayak aku gini, tapi kalau mau pakai manual juga bisa ya. Nah, kalau pada saat proses ngebuletin, kalau kalian ngerasa adonan kalian pecah, tinggal basahin tangan kalian sedikit biar lembab, jadi adonannya bisa lebih mulus. Nah, ini satu pakai cetakan, yang satu nggak pakai cetakan. Jadi dua-dua tetap bisa dibuat rapi ya guys. Nah, ini adalah teknik untuk bikin yang tanpa isian ya guys. Jadi ini yang varian original. Seperti ini bikinnya bener-bener cuman adonannya saja dibuletin. Nah, ini aku ajarin kalau mau pakai isian ya. Pertama, kita buat persegi panjang seperti ini. Kita lebarkan banget guys. Kita pastiin dulu bawahnya nggak lengket kayak gini. Lalu kita kasih isian di tengah seperti ini. Nah, terus kita tutup nih, pastiin sampai rapet ya guys, jangan sampai ada coklat yang bocor kayak gini. Tutup yang rapet seperti ini. Seperti iniin guys. Terus tinggal kita bulatkan dan kita temuin ujungnya seperti ini. Nah, ini udah jadi yang ada isiannya kayak gini. Di dalamnya ada coklatnya. Nah, bisa juga diisi keju spread kayak gini, jadi opsi aja terserah kalian mau diisi apa aja. Tapi sebenarnya tanpa isian pun rasanya udah enak. Nah, ini hasil kalau kita buletin tanpa isian, ini sekitar 50 gram per adonan. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16-18 piece donat pisang. Tinggal dicelupin aja ke air dan ke wijennya. Nah, kalau semua udah dikasih wijen kayak gini, langsung dikulkasin aja sekitar 10-15 menit, langsung kita goreng. Kita gorengnya pas minyaknya udah panas, tapi apinya cukup api kecil aja. Jangan pakai api sedang ataupun api yang terlalu besar. Jangan dibalik dulu sebelum adonannya mengapung. Jadi kalau adonannya udah mengapung, baru kalian mulai bolak-balikan.
itu dia hasil dari donat pisang wijennya. Semoga resepnya bermanfaat, rasanya enak banget, legit, chewy banget. Dan aku yakin semua orang pasti bisa bikin karena ini bener-bener simple banget. Gak usah nunggu proofing, ngebentuknya juga gampang. Jadi gak bisa dibilang donat ya, ini sebenarnya kayak bikin mochi pisang tapi dibentuk donat. Nah ini kemarin aku coba beli yang lagi viral. Ini 4 piece harganya tuh 40.000. Size-nya tuh segini ya. Jadi dia juga bukan yang tebel gitu, tipis. Nah makanya sekarang aku spill resepnya. Di kita itu modalnya 40.000 bisa menghasilkan sekitar 16 sampai dengan 20 donat pisang. Jadi kalau buat hitungan modal, buat jualan ini lumayan banget, menguntungkan banget. Makanya bisa buat ide jualan. Bahkan yang punya kita, aku kasih tips juga buat kalau kalian mau jual ada isiannya. Jadi bisa lebih unik. Nah, ini aku coba beli kemarin kayak gini. Semoga bermanfaat, jangan lupa recook dan tag dan mention aku ke other social account aku, ada Instagram, ada TikTok aku. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe to this channel. I'll see you and you on my next one. Bye bye.